Sebelum kita memulai acara ini, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu himne Santo Aloysius. Santo Aloysius Gonzaga, Santo pelindung kami, teladan iman sejati, abdi dalam melayani. Kau serahkan jiwa raga, kau buktikan cinta pada Yesus Sang Putra dengan penuh setia. Santo Aloysius Gonzaga, Santo pelindung kami, doakanlah kami selalu dalam aruni hidup. Mari persembahkan diri, cinta dan bakti yang suci, layani Tuhan dan sesama dengan hati sukacita. Dimohon untuk duduk kembali. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi Romo Magnus Minarto so Bapak Ibu ingkang winanting pakurmatan. Sumangga kula dherekaken semene sawetawis saperlu nglermaken manah menepaken raos ngaturaken pandonga syukur wonten ngaso dalem Gusti. Sumangga dherekaken. Dalam Yang Rama, Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Duh Gusti, kawula sami sesarengan marek wonten ngarsa sampeyan dalem ngaturaken panuwun syukur awit berkah ingkang tansah lumintu wonten ing dinten menika. Satemah kawula sami saged pepanggihan manunggal wonten ing papan menika kanthi wilujeng. Gusti ing dalu menika kawula sami sesarengan badhe ngawontenaken talkshow kanthi irah-irahan spiritualitas pelayanan gereja. Ingkang menika Gusti kawula suwun kepareng rawuh wonten satengah kawula paring pepadang panuntun miwah kegiatan satemah lampahing tata cara kangge talkshow ing mangke saged lumampah kanthi sae lan migunani tumrap gesang iman kawula saged ngrembakakaken iman umat sampeyan dalem lumantar ladosan kawula. Gusti kawula ugi nyuwun wonten ngaso dalem kepareng nuntun sanak sederek kula ingkang dereng rawuh wonten ing papan menika katuntuna saged manunggal kalian kula. Gusti sedaya menika saged kelampahan awit saking pepadang lan panuntun sampeyan dalem ingkang menika
sedaya lampahing tata cara wiwitan ngantos rampung mangke kawula pasrahaken wonten ing ngarsa sampeyan dalem. Keparenga paring berkah dumateng Rama Maternus Minarta saha para paraga ingkang nindakaken ayahan wonten ing wanci dalu menika satemah saged muwahaken ingkang sae kangge ngrembakaning umat iman sampeyan dalem. Gusti, kawula ngrumaosi kekathah kirangan anggen kula ngaturaken pandonga kanthi menika keparenga paring pangapunten lan sedaya donga menika kawula suwun wonten ngarsa sampeyan dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Sembah bekti kawula Dei Maria kekasih Allah Pangeran Unggiling panjenengan dalem sami-sami wanita Sang Dei Pinuji piyambak saha pinuji ugi wong salira dalem Yesus. Dei Maria Ibune Allah kawula tiyang dosa nyuwun pangestu dalem samangke ngantos dumugining pejah. Amin. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama, Yang Putra, Yang Roh Suci. Amin. Acara berikutnya ada sambutan dari Ketua Panitia. Monggo Mas Damar. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Berkah dalam. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Bapa yang penuh kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang cerah, tidak hujan, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ignatius Damar Putra. Mungkin dari sini saya yang paling muda, masih kepala 2. Saya anak buahnya Pak Yanto dari tim pewartaan di bagian tim timpel evangelisasi. Dalam kegiatan ini kami sungguh berterima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, DPH dan undangan yang lain sudah bersedia menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran untuk hadir di tempat ini. Dan terutama juga pada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini harapannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga pada kesempatan malam ini tentunya Bapak Ibu sudah membaca temanya, yaitu temanya adalah spiritualitas pelayan gereja. Ya. Spiritualitas kalau menurut saya itu bagaikan listrik yang mengalir dalam gadget. Ya. Jadi gadget itu canggih dan sudah luar biasa, tapi kalau nggak ada listriknya itu nggak ada apa-apanya. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu di sini, tentu sudah menjadi pelayan gereja, sebagai ketua lingkungan, sebagai ketua wilayah dan sebagainya, sudah tidak diragukan lagi jam terbang dan sebagainya. Dan bagi saya sendiri sebagai yang kaum muda tentu menjadi panutan bagi saya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bagaikan listrik yang mengalir dalam gadget, tentu harus ada listrik yang mengalir. Nah, harapannya adalah pada malam hari ini, acara ini mengaliri listrik supaya pelayanannya semakin luar biasa. Tentu soal jam terbang dan pelayanannya sudah luar biasa pasti, tapi kalau listriknya habis harus dicas lagi. Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan segala sesuatu yang masih kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini.
Dan tentu saja acara malam hari ini ada yang menjadi moderator ya. Kalau tidak ada moderator itu akan kurang bisa berjalan dengan baik. Dan akan saya panggilkan moderator yang jam terbangnya juga sudah tinggi dan dalam pelayanan. Saya langsung panggilkan saja pada Pak Martinus Tugianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita bisa sambut dengan tepuk tangan. Terima kasih Mas Damar. Maaf Bapak Ibu, karena saya pengen lungguh, saya lungguh di sini dan kursi saya lebih empuk mungkin daripada di situ. Terima kasih panitia sudah menyediakan kursi empuk. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi Mas Damar mengatakan bahwa kita sudah melayani begitu lama, untuk pelayanan butuh tenaga, salah satu tenaganya adalah listrik. Nah, listrik intek perlu kita cas. Hari ini kita akan ngecas. Dan untuk ngecas butuh tempat untuk menampung listrik tersebut agar bisa berguna dengan baik. Nah, sekarang saya akan mencoba membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima sabdo-sabdo dalam dari Romo yang nanti akan mengambil tema khusus. Selain tadi mengatakan bahwa spiritualitas pelayanan perlu dasar yang lebih kuat, yaitu nanti menggunakan Injil Markus bab 6 ayat 6 sampai 12. Saya akan mencoba mengawalinya dengan sesuatu yang mungkin ada yang sudah terbiasa, tapi ada yang mungkin asing bagi Bapak Ibu. Nggo mirengno pitutur kangge kita prokadang sedulur pro DPH pro diakon kaling kawil mestinar komsos tan kantun dados pelayan utama lados Gusti puniku adhedhasar manah ingkang luhur mboten kangge moncering diri pribadi mrih umatan mangu-mangu ngupaya gesang ing swarga yen penggayuh tan antuk panyeng kuyung pramitra sesepuh ora gelo ora nlongso jroning kalih niru tulodo Sang Kristus ati adem tanpa duka. Matur nuwun, mugi-mugi menapa ingkang nembe mawon kula tembangaken menika dados dasar kita angin kita badhe nampi sabda tama saking panjenenganipun Rama Maternus Minarto. Pramila monggo kita sambut iki basa Jawane apa Pak Tarmo? Monggo kita sambut ya ora cocok. Kita sambut iki dibalang malah niku. Baik, gue bahasa Indonesia wae ndak bingung malah. Kita sambut kedatangan Romo kita tercinta adalah Romo Maternus Minarto. Monggo Romo. Matur nuwun. Selamat malam Romo, berkah dalem Romo. Wah, iki kaya Bagong ro apa ya jejer loro kabeh. Wah, wis. Monggo lenggah Romo.
matur nuwun, terima kasih Romo sudah menyediakan waktu untuk mendampingi kami dari tim pelayanan evangelisasi yang punya acara untuk talkshow pada malam hari ini. Talkshow malam hari ini namanya kita beri nama Saka Suci. Mungkin ada yang sudah pirsa. Saka Suci itu apa? Saka Suci, sharing apa mau? Sharing kabar sukacita. Sharing kabar sukacita. Jadi nanti yang di-sharingkan kabarnya sukacita aja ya Romo ya. Yang menggembirakan Romo, yang utang-utang jangan diungkap nanti ya. Baik, kita langsung saja, kita akan bertanya kepada Romo. Dan nanti pada saatnya tertentu Bapak Ibu yang mau ngersake bertanya dengan Romo, dipersilahkan nanti. Baik Romo, kami akan mengajukan pertanyaan kepada Romo yang mungkin menjadi ganjalan bagi kami semuanya. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas pelayan gereja itu? Mungkin akan membantu kita untuk lebih mendalaminya sehingga dalam pelayanan akan lebih mantap. Monggo Romo. Oke, matur nuwun. Para kadang kinasih sugeng dalu berkah dalem. Sugeng dalu berkah dalem. Ya, mungkin baik sebelum dilanjutkan mungkin kita menyanyi melayani ya, melayani dengan rendah hati. Atau ini yang Santa Lucius dulu. Yang melayani dengan aku melayani Tuhan. Ya. Bersama-sama. Semua boleh menyanyi ya, monggo. Aku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan, aku senantiasa menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil Tuhan dan kasih karunia Allah. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Oke, matur nuwun. Kita dipanggil untuk melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itulah tanda pelayan. Mungkin Yesus bersabda kepada para muridnya, siapa yang terbesar di antara kamu, dia adalah pelayan bagi yang lain. Yesus pun mengutus kita semua, mengutus para muridnya. Mungkin baik kita merenungkan dari Injil Markus bab 6
ayat 6b sampai 12. Tulisannya cilik-cilik ya. Ada yang bisa membacakan? Ya. Tetap pakai kacamata. Oke. Monggo sing saged. Ya. Ya. Yang dekat sini. Perlu pakai kacamata? Aduh cilik ramai. Ya ampun, yang lebih kecil ada ndak ini? Hah? Yang mana Romo? Ini. Oh ya. Yuh, kayak ya ampun kecilnya. Oh, ya ndadak mereng-mereng ya. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 6 sampai dengan sini ndak ada 12. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Kita baru saja mendengarkan dari Injil Markus mengenai perutusan 12 murid. Mereka diutus pergi berdua-dua. Mereka tidak sendirian. Dan mereka diberi kuasa. Kuasanya tadi apa ya? Aduh. Coba saya membaca kuasanya apa yang diberikan. Mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka jangan membawa apa-apa
dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Bahkan yang lain, roti pun jangan, pakaian jangan, ikat pinggang jangan. Semua yang lain tidak diperbolehkan. Saya tidak biasa pakai kacamata ya, maka malah ora weruh. Ya, saya mau menyampaikan ini, bahwa ketika orang dipilih dan diutus, rupa-rupanya Tuhan memang menghendaki bahwa dia sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan. Segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri, sehingga dari dirinya sendiri ini memang tidak diperlukan segala sesuatu yang harus ada pada dirinya, tetapi sungguh-sungguh Tuhan memberikan kuasa itu di dalam perutusannya, dan juga dimanapun diutus, supaya juga berani menyerahkan, percaya bahwa di sana orang bisa menerimanya dengan segala-galanya. Mungkin ini, namun juga dalam peristiwa ini kalau dilanjutkan, ketika para murid pulang ketemu dengan Yesus kembali, berkumpul kembali, mereka akan mengatakan ini, Tuhan, semua sudah kami lakukan, roh-roh jahat kami usir dengan kuasa-Mu dan sebagainya. Tetapi Yesus berbangga menyatakan, ya itu bukanlah kebanggaanmu, tetapi yang paling pokok adalah bahwa kerajaan Allah sampai kepada seluruh umat. Karena apa yang menjadi kuasa kita atau kuasa yang diutus ternyata bukan dari dirinya sendiri. Maka kita sebagai utusan, dalam hal ini juga sebagai pelayan, kiranya mempunyai semangat apa, bahwa kita juga sungguh menempatkan diri di dalam panggilan dan perutusan itu. Mungkin nanti ada pertanyaan soal spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Sudah ditanyakan tadi ya? Ya. Spiritualitas adalah semangat yang dihidupi. Semangat yang dihidupi. Spirit dari kata semangat atau spiritus ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan Roh Kudus, gerakan roh. Maka kalau beberapa hari yang lalu ada rekoleksi membedakan roh, maka kita juga dicas seperti yang dikatakan Mas Damar tadi ya, dicas untuk semakin mengenal roh apa yang menggerakkan kita, sehingga kita berani berbuat ini dan itu sebagai orang-orang yang dipanggil dengan cara mungkin dipilih, mungkin diutus, mungkin juga berani mengajukan diri untuk dipanggil untuk melaksanakan perutusan ini. Maka semangat inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita, semangat macam apa? Dan semangat yang kita jalani saat ini adalah semangat sebagai pelayan. Kiranya begitu Pak Yanto. Inggih, terima Dan kasih yang lain. Romo. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang yang dimaksud dengan spiritualitas, dan jawabannya sangat jelas sekali bahwa spiritualitas itu adalah roh yang menggerakkan kita untuk melayani. Dan pada hari Minggu kemarin sudah diajari oleh Romo Abdi, diharapkan roh yang menggerakkan kita adalah roh baik, bukan roh yang tidak baik. Baik, pertanyaan yang kedua Romo. Nah sekarang setelah kita tahu bahwa
spiritualitas pelayanan itu adalah roh yang menggerakkan bagi para pelayan gereja. Maka pertanyaan kedua gak ada hubungannya dengan yang pertama. Nah, dalam kehidupan kita melayani, apa yang menjadi spirit para pelayan gereja itu, tokoh yang menjadi spirit dalam pelayanan gereja itu siapa? Supaya kita akan benar-benar bisa mencontoh atau meneladani yang menjadi spirit kita di dalam pelayanan itu. Ngaten Romo, jadi apa atau siapa yang menjadi spirit dalam para pelayan ini menjalankan tugasnya? Ngaten, monggo. Waduh. Mungkin lebih baik kita bertanya kepada Bapak Ibu ya. Ini yang hadir para ketua lingkungan cukup banyak ya. Kemudian wakil umat, ketua-ketua wilayah, dewan harian. Bukan hanya saya tapi Anda semua, kita semua ini adalah orang-orang yang dipanggil dan diutus dalam kapasitas yang berbeda-beda, dengan perutusan yang berbeda-beda. Tadi saya tertarik dengan Sekar Gambuh ingkang dipun kidungaken dening sederek kula Bapak Tugiyanto. Tadi disebut nama Dewan Harian, disebut Misdinar, disebut lektor, disebut kawil, kaling ya. Kita mempunyai panggilan masing-masing. Panggilan ini adalah sebagai yang melayani. Seperti kata-kata Yesus, siapa yang besar di antaramu hendaklah melayani. Seperti ketika peristiwa pembasuhan, aku adalah guru dan Tuhanmu, tetapi aku membasuh kakimu. Maka kita memang dipanggil untuk melayani. Maka mungkin baik ada pengalaman bagaimana Bapak Ibu melayani. Mungkin ada yang mau menyampaikan, nanti saya menambah. Ada sharing bagaimana punya pengalaman dalam pelayanan, entah itu sebagai ketua lingkungan, entah itu sebagai ketua bidang, entah itu sebagai apapun. Sinten ingkang badhe ngendika, monggo. Ada mic di belakang. Nanti kameranya akan pindah ke sana, ke hadapan sana. Sinten monggo. Oh, monggo Ibu Herlina. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini sungguh kesempatan yang luar biasa yang boleh kita alami bersama, di mana pada malam hari ini kita mengangkat tema spiritualitas pelayan gereja. Bagi saya pribadi, pelayanan adalah sebuah panggilan. Pelayanan di mana saja, sebagai apa saja, dan untuk siapa saja. Baik saya sebagai anggota keluarga, saya sebagai tenaga kerja, saya sebagai anggota masyarakat, saya sebagai anggota gereja. Bagi saya pribadi, pelayanan bagian dari hidup saya. Sehingga dengan prinsip hidup saya, pelayanan sebagai bagian dari hidup saya, otomatis saya akan berusaha meneladan Yesus sendiri
Walaupun saya juga banyak kekurangan. Sebuah panggilan yang perlu kita syukuri, yang perlu kita laksanakan dengan penuh kesetiaan dimanapun saja kita berada, dimanapun ataupun kita sebagai apa saja, baik sebagai umat biasa, mungkin kita juga menjadi pelayan untuk yang lain. Anggota keluarga, saya juga harus menjadi pelayan untuk anggota keluarga. Saya sebagai kebetulan saya sebagai guru, saya juga melayani untuk anak-anak dan teman-teman. Sungguh luar biasa kalau kita mau mengambil spirit Yesus sendiri, semangat Yesus sendiri yang rendah hati. Bagaimana kita bisa menerima siapa saja yang ada di lingkungan kita. Pelayanan memerlukan pengorbanan. Suatu saat mungkin kita dalam pelayanan dihadapkan pada suatu yang tidak mengenakkan, yang kadang juga menyakitkan. Tetapi kita ingat bahwa spirit kita adalah Yesus sendiri. Kalau kita diperlakukan seperti itu, bukan berarti pelayanan kita terus berhenti. Dimanapun saja kita boleh berpelayanan, dengan siapapun kita bisa berpelayanan. Jadi bagi saya pribadi, pengalaman iman yang boleh saya alami sepanjang hidup saya tidak pernah takut untuk memberikan diri saya untuk orang lain. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan saja sudah baik dulu dengan saya. Sehingga kalau saya tidak mengimbangi kebaikan Tuhan, saya pengikut Tuhan Yesus, yo kebangetan. Itu bagi saya pribadi. Maka dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kekurangan saya juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk siapa saja yang dipercayakan kepada saya, baik dalam keluarga, mungkin anak-anak dengan suami, di masyarakat, kemudian di gereja sendiri, di tempat kerja dengan anak-anak dan teman-teman. Itu sehingga memang sungguh luar biasa kita kalau mau mengambil spiritnya Yesus sendiri yang rendah hati, belajar untuk rendah hati. Dan saya juga karena di Marsudiri ini sama dengan Pak Yanto, itu yang sungguh menguatkan saya, Deus Profi Debit. Tuhan pasti menyelenggarakan hidup saya. Kalau saya memang menjalankan pelayanan saya dengan tulus ikhlas dan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Makaten Rama mbok menawi matur nuwun sangat, nyuwun pangapunten kalau ada kekurangan. Nggih, matur nuwun. Ya, sangat bagus. Tepuk tangan untuk Bu Erlina. Ya. Tadi diakhiri dengan kata Deus Profi David bahwa Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan juga yang menyelenggarakan. Mungkin baik tadi bahwa apa yang diungkapkan oleh Ibu Erlina adalah berhubungan dengan spiritualitas Kristus sendiri yang melayani. Saya mungkin sekarang sudah bisa melihat ya
bisa membaca. Ya. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 itu memang kata-kata Paulus mengajarkan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Tema kita adalah sukacita, ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atas puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang penting lagi. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama yang melebihi segala nama. Dan selanjutnya, kerendahan hati Yesus sebagai utusan Bapa itu bahwa dia mengalami dengan berbagai macam hal, bahkan juga wafatnya di kayu salib. Kiranya ini memang harus menjadi semangat kehidupan kita. Hiduplah berpadanan dengan Kristus. Dan kiranya dalam banyak pengajaran Yesus selalu menyampaikan itu. Maka mungkin dalam tema spiritualitas pelayan gereja, sebetulnya kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari gereja. Bagian dari gereja universal. Tetapi kita juga ada dalam kehidupan yang sangat lokal di dalam kehidupan kita. Maka dalam kebersamaan sebagai komunitas, sebagai pelayan, kita juga seperti tadi dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama berpadanan dengan Kristus, yang tadi diungkapkan macam apakah dia. Mungkin sebentar begitu, masih ada yang lain, monggo Pak Yanto. Matur nuwun Romo. Jadi dari penjelasan Romo dan Ibu Erlina tadi menjawab pertanyaan apa atau siapa yang menjadi spirit para pelayan. Tadi saya menulis jawaban yang utama adalah spiritnya itu adalah pelayanan seperti Yesus, yang benar-benar tanpa pamrih. Kemudian ada juga yang dikatakan tadi, ada Deus probidebit. Kalau kita dipanggil, walaupun kita mungkin tidak bisa, tapi Tuhan sendiri nanti akan menyelenggarakan, yang akan membantu kita sehingga kita menjadi bisa. Baik Romo, ada satu pertanyaan lagi.
Ini mungkin dialami oleh setiap lingkungan, atau mungkin di dewan pun seperti itu. Bahkan saya pun mengalaminya. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana cara menarik umat agar mau menjadi pelayan gereja? Karena kalau ditakoni kowe gelem ra, mesti aku saya repot ya. Aku ki pokoknya 1001 ditambah satu lagi alasan. Nah, sekali lagi, menurut Romo, bagaimana cara menarik umat agar mau menjadi pelayan gereja? Apakah gereja itu membuat syarat-syarat khusus tertentu? Jadi pelayan gereja itu ya harus pinter IT seperti Pak Joko gitu. Sing ora kaya Pak Joko ra iso ngono ya, ngono kira-kira. Atau pilih yang begini, sing penting gelem dulu. Setelah nanti gelem, nanti secara bersama-sama kita bantu, kita dampingi sehingga nanti menjadi bisa. Menurut Romo, bagaimana ini? Bagaimana cara menarik umat agar kerso menjadi pelayan gereja? Trik-triknya atau cara-caranya, rayuannya seperti apa? Monggo Romo. Ya kalau itu ya mungkin dari umat sendiri yang terpanggil lalu harus berbuat apa. Nek Romo ke nyiap ke wis berapa 14 tahun nih ya nah. Ya. Tetapi itulah yang dalam kehidupan kita saya kira bahwa kita semua sebetulnya masing-masing dipanggil dengan segala kemampuan kita, dengan segala kekurangan kita, bahkan juga harus berani meninggalkan apa yang mungkin sebetulnya ada pada kita untuk bisa melayani. Ini saya sharing saja, di sini saya di Mojosongo ya masih bisa mendengar gamelan, masih bisa nutuk gamelan, dan hobi saya juga salah satunya itu ya. Tetapi bisa bahasa Jawa itu bagi saya sangat menikmati ya pakai gending gitu. Tetapi ternyata tugas saya selama 30 tahun itu 15 tahun tidak pernah ada bahasa pun bahasa yang lain. 7 tahun di Timor Leste itu bahasanya bahasa Tetun, orang tidak ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga tidak. Ya, maka tidak akan mendengar itu, tidak akan bisa mengikuti itu. Demikian juga 8 tahun di Merauke, saya kira juga yang kami kenal ya budaya Papua gitu, atau budaya Indonesia Timur, salah satunya itu. Maka harus berani meninggalkan diri ya. Meninggalkan diri. Biarlah ya kalau Tuhan memanggil pasti Tuhan memberi kemampuan, pasti Tuhan memberi sarana untuk itu, seperti dalam bacaan Injil tadi. Tuhan memberi kuasa, namun kita tidak boleh membawa baju rangkap, tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa ikat pinggang. Apa itu maksudnya ikat pinggang? Zaman sekarang ikat pinggang mungkin sekedar aksesori. Tetapi pada zaman dulu itu simbah-simbah saya masih pakai yang namanya catrok, bukan katrok nggih. Ada yang tahu catrok? Ya, itu ikat pinggang yang cukup besar. Lalu ada apa? Ya, ada tempat-tempatnya. Ya, salah satunya adalah tempat mbako, ya dah. Lalu tempat uang dan sebagainya, mungkin ada permen juga di sana. Ya.
Ya, saat ini sudah tidak banyak orang punya itu. Tetapi itu salah satu contoh bahwa pergi dengan bekal. Ikat pinggang itu ada bekalnya, jadi tasnya ada di perut. Ya, jangan membawa baju rangkap. Ya sudah, apa adanya. Boleh pakai kasut, pakai tongkat, ya. Tetapi jaminan hidup itu diserahkan pada Deus Providevit tadi. Ya contoh saya pergi ke sini Mojosongo ya harus Deus Providevit. Nek diparingi maem ya maem gitu. Kalau tidak ya ya kalau tidak ya bengok itu aku kok ora dikirim. Ya, sebagai contoh itu. Soal makanan, pakaian dan sebagainya ya biarlah. Maka ada pengalaman. Di sini ini saya sangat diperhatikan. Mau keluar dari rumah saja ini sudah dijemput, ya. Ya, yang nampani banyak mobil oke, ya. Anyar-anyar. Ganti-ganti ning gone umat. Ya. Itu sudah sungguh-sungguh menjadi kekayaan saya. Kalau saya bawa mobil sendiri, maksudnya beli ini mobil pribadi, ya lalu tidak merasakan bagaimana hidup bersama umat. Makan juga sama. Kenapa makan harus dengan kiriman? Itu supaya makannya sama dengan yang dimakan oleh umat. Ya. Upamanya di anak-anaknya ya apa? Ya salah TV. Tetapi juga bukan salahnya, itu sungguh-sungguh anugerah. Ya, umatnya diwiwangi poso. Ya, itu. Ya. Tetapi itulah ya pengalaman itu. Saya punya pengalaman yang indah juga. Pengalaman yang lain dalam hubungan ini, saya memang soal makanan bisa dikatakan bisa berbeda-beda setiap waktu. Di Papua itu makanannya yang pokok adalah sagu, gitu. Ada sagu bakar, ada sagu bola, ada papeda. Pokoknya makanan-makanan dari itu. Kemudian ikan. Di tempat lain, di sini tidak pernah ada sayur daun markisah ya. Iya, padahal pahit. Tetapi itu juga makanan yang sangat enak menjadi ya atau apapun. Ini soal makanan. Dalam arti ini saya pokoknya menyerahkan kepada situasi setempat, karena saya yakin makanan yang dimakan oleh umat setempat juga tidak akan pernah mencelakai saya, gitu. Jadi kalau dimakan oleh umat itu tidak mematikan, ya saya makan pasti juga tidak akan mematikan. Ya, nek dinak-nakke ya kuwi mau salah dhewe. Tapi ya kebangetan menurut. Tetapi juga ya memelihara romo, ya. Ketika dulu saya datang kan saya kurus, gitu, watu ireng, gitu. Lalu kebanggaan itu ada ibu-ibu yang pernah mengatakan nanti Romo sebulan lagi pasti gemuk. Ternyata ya sekarang macam ini, ya toh. Ya, jadi karena Deus Providevit tadi, Allah yang menyelenggarakan, bukan saya. Karena punya potensi, punya kekayaan, punya apa yang bisa. Ya hidup apa adanya. Kita juga dengan senang hati menerima segala-galanya
yang Tuhan berikan lewat kebersamaan dengan yang lain. Ngoten salah setunggalipun. Baik, terima kasih Romo. Jadi Romo tadi ketika ditanya bagaimana cara menarik umat, ternyata jawabannya ya pokoknya saya seperti ini, kalau digunakan ya monggo, nanti akan Deus Probidebit, Tuhan akan menyelenggarakannya. Nenek jadi Romo ya pakai sekolah pirang tahun tadi Mo? 20 tahun, suwe men sekolah. Pinter banget berarti nanti sekolahnya. Nek nganggo S piro iki mau? Mergo bodho. Iya bener, mergo bodho sekolahnya itu dadi pinter ini. Baik, supaya menarik, mungkin ada Bapak Ibu atau anggota Ibu Dewan yang mau bertanya, kami persilahkan kalau mungkin mau bertanya sesuatu. Mas Damar, mic-nya sudah siap, kalau ada yang bertanya monggo. Kalau mau bertanya kami buka kesempatan untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan kepada Romo yang menjadi unek-unek di lingkungannya atau di wilayahnya di dalam pelayanan ini. Temanya pelayanan loh ya, bukan yang lain. Jadi bagaimana mungkin ada permasalahan di lingkungan atau wilayah tentang pelayanan seperti ini yang mungkin bisa dibantu oleh Romo. Monggo. Kalau ada, nah ini sedulurku iki, monggo Bu. Selamat malam Romo. Yang ingin saya tanyakan, jika ada salah satu umat di lingkungan terlibat dalam kepengurusan atau pelayanan di paroki, kemudian di lingkungan itu selalu mengatakan, lah aku wis terlibat nang paroki, masih harus di lingkungan, bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Oke, matur nuwun. Ya. Saya sudah di paroki, kenapa harus di lingkungan? Maka meninggalkan lingkungan. Ya, kita hidup itu dalam kebersamaan dengan yang lain. Soal pelayanan juga bisa berbagi-bagi ya. Bagi-bagi ya maksudnya tidak semua adalah milikku sehingga semua lalu mempunyai gelar baru HanggaBI gitu. Ya, tidak harus demikian juga, tetapi juga ada sharing tanggung jawab dan sebagainya. Kerap kali kita juga tadi ternyata diutus mendapat perutusan yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Atau tanda petik keahlian saya. Tetapi ya kalau di dalam gereja itu sering ada ungkapan sentire cum ecclesia, merasa seperti perasaan gereja. Dalam arti apa? Karena gereja membutuhkan sesuatu, maka juga mengutus orang yang diutusnya. Dengan demikian juga lalu mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Tadi Bapak Yanto sudah menyampaikan apakah pertanyaannya apakah saya harus ahli dulu baru mendapat perutusan, atau dari kekurangannya nanti akan ada bimbingan dan sebagainya. Menjadi pelayan, saya kira terlibat di lingkungan dan terlibat di paroki atau di keuskupan, ya sama saja. Ya lebih baik, ya mungkin dimanapun kita diutus kita menjalani, tetapi juga tidak pernah lepas dari akar kehidupannya, yakni di tempat yang paling dekat, di keluarganya dan di lingkungannya. Karena bisa juga saya sangat aktif karena menghindari perjumpaan di dalam keluarga. Bisa toh? Ya, itu bisa terjadi. Menghindari, saya aktif di paroki karena menghindari perjumpaan di lingkungan, gitu. Lingkungan itu jelek. Maka saya di sini. Bisa juga terjadi. Maka
Saya kira ini ketika kita ikut di dalam panggilan apapun, sebetulnya pertama-tama kita harus sukacita dulu, senang, gembira. Nah, basa Inggrisnya apa basa Jawane happy, gitu. Happy sih, ya. Yang penting happy. Ya. Nek wis seneng, itu melayani apapun pasti dengan gembira. Lho ning ora iso iki. Nah, ora iso, ya kita harus punya komitmen untuk berjuang supaya bisa dan akhirnya menjadi profesional. Maka 3 kunci ini, happy, committed, profesional, ini menjadi penting dalam kehidupan kita bersama. Kebetulan Ardas yang ke-8 tahun 2021-2025 juga berbicara tentang itu. Menjadi kesaksian hidup melalui yang pertama adalah soal katolisitas. Apakah aku isi Katolik? Apa aku aktivis gereja? Gitu. Aktif macam-macam ning ora tau nang gereja. Ya. Parkir selalu ada. Gitu. Mungkin tugas-tugas yang lain ada tapi misa tidak pernah. Bisa juga terjadi demikian. Aktif menjadi aktivis. Maka kekatolikan ini juga perlu dipupuk dalam kehidupan kita. Kekatolikan melalui apa? Terbuka terhadap sabda Tuhan, juga merayakan iman dengan perayaan iman dan sebagainya. Maka salah satu syarat menjadi pelayan gereja adalah salah satunya adalah ya ada frekuensi misa yang bisa diikuti, ya bisa mengikuti itu. Nah, misalnya Paskah Natal tapi jadi prodiakon, gitu. Upamanya engkau ke gereja hanya kalau tugas. Nah, kalau tugas pun tidak ikut misa, tiba-tiba ketika mau membagi komuni baru keluar, ambil komuni, bagi, setelah itu pulang, gitu. Ya, karena ini saya tugas, gitu. Nah, saya kira tidak demikian. Menjadi petugas tatib, nah, sama saja. Ya, saya bertugas, sedang bertugas. Misdiner juga, apapun lah, apapun dalam panggilan kita, ini bisa demikian juga terjadi. Menjadi aktivis atau sungguh-sungguh kita memang menghayati iman ini. Bahkan juga apa yang kita lakukan menjadi persembahan kepada Tuhan. Saya kira itu. Masih ada hal lain tadi mengenai Ardas, tadi kekatolikan, yang kedua kerasulan. Kerasulan artinya apa? Bahwa kita dipanggil untuk ambil bagian di dalam tugas pelayanan. Pelayanan memberi kesaksian hidup dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hubungannya dengan kehidupan bersama di dalam masyarakat. Mungkin dalam bahasa yang lain adalah nasionalisme. Kita tinggal di Indonesia, menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Apakah kita juga harus berani untuk menghayati ini, memperjuangkannya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan ini sungguh-sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita. Dalam arti ini juga kita tidak buta dengan politik, kita juga berjuang demi keadilan kehidupan bersama. Yang keempat, berhubungan dengan bahwa hidup kita tidak sendiri. Kita perlu kerjasama dengan semua pihak, dengan orang yang berkehendak baik.
maka perlu adanya yang disebut dengan sinergitas. Sinergi, bahwa kita juga berani sharing pelayanan. Tadi saya mengatakan jangan sampai menjadi pangeran baru Angga BI, ya. Semua menjadi ada dalam genggamanku, ada dalam kuasaku, ada. Sehingga yang lain ini siapa? Tetapi sungguh-sungguh kita diajak untuk juga bekerja sama dengan semua pihak yang lain. Di antara kita sebagai pelayan saling meneguhkan satu sama lain. Dengan umat juga adalah bagian dalam hidup saya. Saya bisa berbuat sesuatu karena keterlibatan dan kebersamaan dengan mereka. Dengan masyarakat di sekitar kita juga ada kebersamaan, ada kerjasama yang baik. Kalau Romo Mangun mengajarkan kepada kita itu gereja ke ora usah dipagari tembok, dipagari lombok wae, gitu. Ya, mangkok po lombok, ya. Supaya bisa ini. Kemudian kalau menyelesaikan sesuatu, nah, ini contohnya ternyata seperti orang makan bubur, ya. Bubur panas itu nek mangan ojo saka tengah, gitu. Tapi dari pinggir. Karena apa? Pasti sudah lebih dingin, gitu. Sehingga akhirnya bisa habis. Nek tekan tengah langsung ambil yang banyak masukkan mulut, nanti ilate melonyo. Jadi itu. Maka kerjasama dengan semua pihak menjadi sesuatu yang sangat penting. Menghormati alam. Alam juga adalah sahabat-sahabat kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memang profesionalitas. Ya, kalau kita sudah dipanggil, sudah sanggup, berarti juga melengkapi yang belum ada pada kita, berjuang supaya pelayanan kita itu sungguh-sungguh menjadi paripurna, tidak hanya setengah-setengah. Kunek tekan dalan ternyata ada duri, lalu ya sudah saya kembali saja, aku tak mulih wae terus no. Nah, saya kira tidak demikian. Nggih. Ngoten? Monggo. Ngaten nggih Ibu nggih. Sampun cetha welo-welo dados mangke sederek panjenengan menika saged melayani di gereja, di paroki maupun di lingkungannya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengendapkan apa yang sudah kita dengar, ada vokalis-vokalis top dari Marco Top akan membantu kita untuk mencairkan suasana sambil Romo mungkin ngunjuk-ngunjuk dulu. Nek ngendika nanti wah pahit ngono. Nah, dia ada manis-manis dikit, mau ngunjuk monggo kita dengarkan lagu apa iki kira-kira lagu niki? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Monggo. Monggo yang bisa boleh ikut sambil menyanyi, monggo silahkan memandang ke layar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kita ulangi lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik, terima kasih. Seandainya Bapak Ibu ngersake vokalis-vokalis sama organis hebat ini, bisa hubungi saya. Ini EO-nya saya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita dihibur dengan lagu yang cukup menarik, cukup hangat, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tetapi mungkin berguna bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman di pewartaan. Romo yang terkasih, dari tim evangelisasi ini kepingin bertanya supaya untuk menguatkan teman-teman yang bekerja di bidang itu, sebesar dan sepenting apakah peran tim evangelisasi bagi gereja, Romo, supaya timpel ini bisa lebih semangat di dalam melayani di gereja kita. Sebesar, sepenting apakah peran timpel evangelisasi bagi gereja? Ngaten Romo, moga-moga menjadi sanguning Mas Damar dan teman-teman di dalam pelayanan di gereja ini. Sumangga Romo. Ini Mas Damar, teman-temannya mana? Jadi maksudnya kan ini supaya kami memberikan kepada Mas Damar dan teman-teman, gitu. Yang lain boleh mendengarkan, tidak mendengarkan juga tidak apa-apa. Ya, ya mendengar. Ya, dalam evangelisasi sepenting apa, ya? Kata di dalam Injil itu dikatakan oleh Yesus bahwa sebelum kenaikannya ke surga itu, pergilah, kamu adalah saksimu, pergilah ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Galilea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa itu? Mewartakan, memberi kesaksian, mewartakan sabda Tuhan. Maka sebetulnya ya itu yang menjadi ujung tombak dari kehidupan gereja adalah evangelisasi, penginjilan. Penginjilan bukan mengkatolikan, bukan itu, tetapi supaya sungguh-sungguh sabda Tuhan itu sampai kepada setiap hati. Kepada setiap hati. Nanti orang-orang mau menjawab apa? Ya sumonggo, tetapi sungguh-sungguh bahwa kita dipanggil, diutus untuk memberi kesaksian. Maka apa yang harus dilakukan? 3 hal tadi. Happy, seneng ora, gitu. Mulai dengan kegembiraan, kebahagiaan diutus ini. Kalau suka, pasti juga punya komitmen. Saya mau menjalani perutusan ini dengan baik. Ning komitmen kuwi ora cukup. Kita juga harus berjuang untuk menjadi profesional, memberikan segala sesuatu seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, untuk menjadi sebaik mungkin itulah diperlukan adanya belajar.
diperlukan adanya usaha. Ya, usahanya bermacam-macam. Ya, salah satunya ya kenal dengan kitab suci. Setiap hari bisa memberi waktu untuk membaca kitab suci. Kalau ada kursus-kursus, entah itu namanya SEP, entah itu Antioquia, entah itu kursus katekis atau apapun yang berhubungan dengan iman, ya kalau ada kesempatan silahkan digunakan sebaik-baiknya supaya kita mempunyai kekayaan yang lebih yang ada, yang Tuhan berikan, ya. Diberi kesempatan untuk itu. Jadi bekalnya bahwa pada saat kita menjalani, bukan karena kita sudah penuh dengan segala hal, ya, sudah punya bekal, tetapi dalam perjalanan itu bekal itu akan juga tetap harus diperjuangkan, muncul. Jadi siapapun, mulainya dari hati, mulai dari kerelaan untuk dipanggil, untuk diutus, bukan karena kemampuannya. Sing pinter oke, ning ora ada gelem, ya. Maka mulai dari itu, bukan hanya timpel evangelisasi, tetapi juga kita semua ketika kita dipanggil, ya kita lalu memang berjuang dengan komitmen karena sudah suka dengan perutusan ini, dan juga memperlengkapi diri dengan kemampuan yang diperlukan untuk dapat melayani secara optimal. Kalau itu tadi Pak Trijoko yang tahu komputer, sebetulnya kita semua juga akhirnya belajar untuk bisa tahu. Romo itu yang nggak pernah kursus komputer, itu kenal aja ya grudal gradul. Sampai sekarang saya masih gaptek, gitu. Harus buka WAW kadang-kadang susah, gitu. Maka ya memang harus belajar. Maka belajar terus-menerus juga terjadi dalam kehidupan kita. Tidak usah takut, tidak usah malu ketika kita belajar kepada yang muda. Karena yang muda mungkin lebih cepat tanggap dalam hal-hal ini. Kalau dulu ada istilah kebunu sugudel, ya, apa itu? Ya, wong tuwa njaluk wuruk malang wong sing luwih enom. Ya, karena kesempatan kita untuk mengetahui mungkin berbeda. Beda waktu, ya, siapa yang lebih dulu. Itu kalau para dosen itu cerita, bukan karena saya lebih tahu, tetapi karena saya lebih dulu membaca. Ya, ini Pak Guru, Bu Guru ya. Ya, saya bisa mengajar pagi ini karena tadi malam saya sudah baca lebih dulu, kata. Iya, wis nyiapke. Maka itu, kiranya ini juga bagi kita untuk menjadi profesional, ya sudah, kita harus belajar lebih dulu dari teman kita itu. Rasa suwe-suwe, mungkin setengah jam sebelumnya aja sudah lebih dulu tahu dari yang lain. Nggih, pengalaman ini. Ya, rasa gawe PSP nggih Pak nggih. Sampun mboten. Ya. Matur nuwun. Baik. Janji kita ini sampai jam 8:30, tapi ada satu pertanyaan yang terakhir sebelum kita akan tutup. Pertanyaan terakhir ini mungkin berguna bagi kita semuanya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap apabila sedang ada di posisi seperti itu. Pertanyaannya adalah seperti ini, Romo. Bagaimana sebaiknya sikap seorang pelayan gereja yang sedang dibutuhkan gereja? Dan bagaimana bagi yang belum digunakan? Ini saya teringat dengan ketika Romo khotbah di kapel mungkin saat itu, tentang Hari Raya Minggu Palma, ketika Romo menjelaskan tentang keledai yang dipilih Yesus untuk digunakan masuk kota Yerusalem. Nah, ini kita yang sedang dipilih oleh Tuhan ini
kira-kira harus bagaimana, dan bagaimana pula bagi yang belum dipilih menjadi tunggangan Yesus. Monggo Romo untuk pertanyaan terakhir ini, matur nuwun. Nek jenengan sedaya dianggap sebagai keledai rak sakit hati nggih. Ya, karena keledai itu biasanya dihubungkan dengan kebodohan, bagal yang tidak berakal. Tetapi cerita mengenai keledai itu kan sebetulnya bahwa ketika keledai itu masuk diambil dari tempat dia diikat, kemudian dibawa ke Yesus, kemudian Yesus naik ke punggung keledai itu, padahal diberi pakaian yang bagus, lalu jalannya masih di ada karpetnya, ada baju-baju orang yang menyambutnya, ada daun-daun. Betapa bangganya, ternyata saya disambut dengan gembira, sorak-sorai. Lalu bangga, kebanggaannya merasa bahwa saya menjadi yang terpenting pada saat ini. Ternyata ada yang mengingatkan, bukan kamu, tapi yang ada di punggungmu itu. Nah, kiranya itu. Sebetulnya juga saat ini kan zamannya orang suka wayang karena Seno Nugroho almarhum. Minimal lagu ya. Ada yang suka juga? Ya, di YouTube. Karena apa? Wayang itu kan semua ada dalam kotak. Ketika diangkat, dimainkan, wah begitu ramenya. Tapi ya itu sekedar wayang saja, tergantung dalangnya. Meskipun dalangnya juga menjalankan itu dengan pakem tertentu, dengan suatu tata cara tertentu yang tidak mudah berubah-ubah. Kiranya hidup kita juga itu. Tuhan juga menggunakan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi juga karena Tuhan mengendaki. Bukan seperti tadi ketika kita dapat jatah tampil lalu senang, ketika turun lalu hilang. Saya kira juga tidak demikian juga. Maka bukan secara binatang, bukan secara wayang tadi, mungkin kita adalah pribadi-pribadi yang memang Tuhan memanggilnya, tetapi Tuhan memanggilnya juga sebetulnya dengan cara yang bebas. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, untuk menanggapi. Dalam rekoleksi kemarin ada pembedaan roh itu, ada manusia yang kodrati, tetapi di sampingnya ada setan yang membujuk, mbok melu aku wae. Di samping lagi ada Roh Kudus yang mengajari supaya tetap bersatu dengan Tuhan. Silahkan manusia diberi kesempatan memilih. Maka pilihan itulah, selain kita dipanggil dan diutus, dengan istilahnya Pak Yanto tadi, seperti keledai sedang digunakan. Sebetulnya kita melihatnya bukan karena sedang digunakan, tetapi kita sungguh-sungguh dipanggil, lalu ya Tuhan mengutus dengan sesuatu tertentu. Kita tidak harus menjadi bangga, menjadi sombong karena sedang digunakan tadi, tetapi juga tidak usah menjadi iri, rendah diri, dan juga merasa sudah tidak berguna lagi. Tadi kalau hidup ini adalah kesempatan, ya, maka ketika masih mungkin, karena diberi kemampuan, diberi panggilan, ya jalani. Ketika mungkin sudah harus purna,
ya kita menjalaninya dengan penuh syukur. Jadi syukur itulah yang harus terjadi, dan bukan karena merasa saya ini lebih baik sehingga digunakan atau lebih jelek sehingga kita dibuang, ya. Bukan karena itu kiranya. Maka panggilan kita ya bahwa dalam istilah Santo Paulus itu bahwa hidup kita ini seperti bejana tanah liat yang menyimpan harta benda yang sangat berharga, yakni kehadiran Allah sendiri dalam hidup kita. Kita harus menjaganya, tapi juga menyelamatkan supaya harta benda ini tidak tumpah. Maka bejana tanah liat ini juga tidak boleh pecah, harus diperjuangkan tetap dalam keselamatan. Saya kira itu pelayanan kita sampai pada situasi yang demikian. Tesih wonten? Sampun Romo. Baik. Jadi tadi ada pertanyaan tentang sedang digunakan atau belum digunakan, tadi ternyata kurang pas. Tapi kita semuanya digunakan Tuhan. Kuncinya adalah harus bersyukur. Bersyukur sebagai apa saja. Bapak Ibu, kita juga sudah sudah mempunyai teladan di dalam gereja kita yang berapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu dipilih oleh gereja kita, yaitu memilih tokoh namanya Santo Aloysius, yang kita sudah punya lagunya, Mars atau himne itu ya, himne Santo Aloysius dalam bahasa Indonesia. Ini Romo kita tercinta ini ngripto, ngarang, nggawe, damel lagu basa Jawi pepudian katur Santo Aloysius, larasipun pelok bem pangripta dening panjenenganipun Romo Minarto PR. Monggo sampun sumakto ingati Pak, kita coba nyanyi bersama-sama, ditampilkan di sana. Monggo, ini lagunya basa Jawa, pelan-pelan saja. Monggo Romo sambil mlebune piye iki? Mlebune piye dong, belum ngerti. Santo Aloysius. Oke. Sol do si. Yang tahu Romo ini. Ya, saya terangkan dulu, nggih. Ini pepudian katur Santo Aloysius, sebetulnya lagunya hanya saya menerjemahkan atau memindah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Lalu yang kedua, ini pakai gending, sebetulnya pakai gamelan. Sama toh sebetulnya Santo Aloysius Gonzaga. Di sini juga Santo Aloysius. Ya, mari kita mencoba menyanyi bersama. Santo Aloysius pangayoman hamba, tuladan sejati lan suka lelati, pasrah jiwa raga penuh hasih tresna, Dhateng Kristus Sang Putra kanthi gesang setya.
Santo Aloysius pangayoman amba nyuwun pangestu dalem salebeting gesang pasrah jiwa raga lan katresnan suci mana gembira ngabdi Gusti lan sesami Santo Aloysius panayuman nanda ganti semangat muda Kristus tinulodo sraka pandedonga teguh tanpa dosa mikasake panggoda kang damel cilaka Santo Aloysius pangayoman amba nyuwun pangestu dalem lan kasunyatan kanthi gesang blapa miyantu sesami awe wartos Injil sainggeng ing bumi. Tepuk tangan. Tepuk tangan Bapak Ibu, ini hasil dilombakan ini untuk sosialisasi dilombakan. Seperti dulu ketika lagu yang dulu ya. Iya, yang himne dulu dilombakan dulu. Terus menikah, saya sampaikan ini sudah dinyanyikan kemarin pada waktu misa Minggu pagi basa Jawi mawi gending. Pramila tulisannya pelok palek padrek pedok pedok pelok padet bem. Ning kok notasi nggih. Sebetulnya saya punya notasi yang berbeda. Yang itu kan tulisannya sol do si gitu. Ning not kula teng mriki sing kula catet lu nem ma lu ro jiro luma lu nem ma nem lu ro jiro luci jiro cinamanam maluro lumanam mana malu manam nem roci luroci nem. Ya. Oke, kita mungkin suatu saat kita anukan tutukan gending ugi kula damel. Oh. Dados mekaten. Mungkin saged di sosialisasikan ya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan segera mengakhirinya dari pertemuan malam ini dengan kita akan menyaksikan film pendek yang dalam bahasa Inggris tapi saya tidak ngerti tegasnya tadi tanya Bu Bambang. Apa tegasnya Bu Bambang tadi? True server, apa namanya? Pelayan yang benar, pelayan yang sejati. Mari kita saksikan film Pelayan yang Sejati. Dalam bahasa Inggris ada kata-katanya tapi ada terjemahan nanti. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam pelayanan umat di gereja. Monggo Pak Trijoko, kalau sudah selesai saya siap. Mbak Desi siap-siap dia Mbak Desi. Ini mengisahkan seseorang yang ada di pantai, orangnya seorang pemuda tapi sederhana sekali. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa lah ini, monggo silakan dipersani.
Ini seorang nelayan sederhana melihat turis asing yang keblesek lumpur, itu sepasang suami istri tapi sudah sepuh, dia tidak bisa keluar dari situ sudah lama. Nah ini ada nelayan yang mencoba membantunya. Ini kudunya ada suaranya loh ini belum. Jadi pria ini ada terjemahan itu. Pria itu sudah tua, berat dan seterusnya, silakan diwaos piyambak. Ini sudah setengah hari nih, tidak salah tuh ceritanya, sudah setengah hari dia seperti itu, dia sudah hampir pasrah karena dia sangat kesulitan untuk keluar dari lumpur itu. Untung ada seorang yang mau menolongnya. Yang lebih heroik lagi, sebentar lagi nanti ada sesuatu yang luar biasa yang mungkin bisa kita kita contoh, kita teladani, tapi bukan kita tiru seperti itu karena sangat luar biasa. To resume his rescue mission. And this move, in this particular moment here, is by God astonishing. Kalau seandainya kamera dan tasnya tadi di Melayu, dia tidak bisa apa-apa. See how beautiful humanity can be. See the marvelousness of selflessness. Nah, lihat ini. Sampai rela He ultimately use his own body. Merelakan tubuhnya untuk as a slab for them to step on. Bisa dia terangkat keluar dari. He was not thinking about who these people were, Satu what is lagi, their origin, what yang brought mencoba them to merelakan my dirinya country. untuk dipakai I think landasan it's in him by instinct pelayanan yang that luar whoever saved the soul, it should be regarded as though he had saved all mankind, as the Quran says. And it showed that he felt towards them as if they were his own mother and father, regardless of race, color, and religion. And as much as his body was soiled in that sludge, his soul must have been elevating high in the sky, for that's indeed a noble deed. And now he made it. Thank you, son. Thank you, ma'am. And that was it. Did he bargain? Did he wait for something in return? Kita lihat setelah ini apa yang dilakukan pemuda ini. Impossible. Tangannya kotor, Not this man. jelek, tapi hatinya tidak sekotor tangannya. This guy is different. Different to those. Kita lihat setelah The bapak ini world is bisa all about berdiri, materialistic gain. bisa berjalan, apa yang dilakukan anak Now, his humanitarian mission is accomplished. dia He pergi left with grace begitu and saja clear, tanpa mengharapkan satisfied jalan conscience. apa-apa. Dia melayani dengan tulus. Dia kembali ke perahunya di mana dia bekerja seperti biasa. Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit penutup dari talkshow malam ini. Ditutup dengan film pendek. Semoga menjadi penyemangat kita di dalam pelayanan dalam gereja kita. Kita akan tutup dengan berdoa bersama-sama dan mohon Bapak Ibu nanti setelah doa penutup kita akan foto bersama sebagai tanda kita sudah mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mas Damar nanti tolong mengangkat meja ini untuk disingkirkan sebagai tempat foto seluruh peserta. Monggo Bu Desi untuk mimpin berdoa bersama. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri dan menutup talkshow kita pada malam hari ini dengan doa. Semoga berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Tuhan kami sungguh sangat bersyukur atas kesempatan boleh bersama-sama berkumpul, duduk, mendengarkan, bercerita, sharing pada malam hari ini tentang pelayanan di gereja. Ya Bapa, Engkau memanggil kami semua, Engkau akan memberikan kepada kami bekal yang kami butuhkan
untuk kami melakukan pelayanan. Maka ya Bapa, kami mohon rahmat agar supaya kami setia mendengarkan panggilan-Mu dan setia juga untuk melaksanakan, menjalani pelayanan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Kami adalah manusia lemah, penuh kekurangan, tetapi kami sangat bersyukur apapun adanya kami, Engkau berkenan untuk memakai kami. Maka ya Bapa, kiranya kami boleh menjalani panggilan pelayanan apapun yang kami laksanakan saat ini dengan gembira, dengan penuh komitmen, dan dengan senantiasa memperkaya agar supaya kami semakin profesional dalam melaksanakan apapun pelayanan kami di gereja, di masyarakat, dan juga dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, kami sangat memohon rahmat-Mu, karena hanya rahmat-Mu yang akan memampukan kami untuk kami bisa melaksanakan dan mengisi hidup kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu dan juga sesama. Maka ya Bapa, terus kami memohon rahmat penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam setiap aktivitas kami, di rumah, di pekerjaan, di gereja. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau berkenan mendampingi kami dan melindungi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam perjalanan kami tidak menemui halangan suatu apapun, dapat sampai di tempat tujuan kami masing-masing, di rumah, berkumpul bersama keluarga, tempat kami menyemai dan melaksanakan pelayanan kepada bagi orang-orang terdekat kami. Tak lupa ya Bapa, senantiasa kami mohon berkat-Mu, dan untuk itu kami mohon berkat-Mu melalui perantaraan Gembala kami, Romo Minarto. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah melimpah bagi kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sugeng dalu berkah dalem. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penyertaan Bapak Ibu semuanya. Kami menyadari masih banyak kekurangan, kami hanya bisa mohon maaf. Semoga kegiatan ini bermakna dan berguna bagi kita semuanya. Monggo Bapak Ibu kita berdiri, kita akan berfoto dulu sebentar, dan nanti kita akan tutup dengan nyanyi bersama-sama. Monggo. Monggo Bapak Ibu sini berdiri untuk foto di sini. Monggo. Pripun Pak Joko, fotonya di mana ini? Engkau yang lihat ke depan. dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkau Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang mengasihi teman-teman. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang
segala